البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizallahu taala, masih syarah yang beliau sampaikan. Hadhihi halatul arabi qabla ba'tsatir rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah keadaan orang-orang Arab sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lamma dayya'u dinahum, ketika mereka menyanyiakan agama mereka. Dayya'u dunyahum, ketika mereka menyanyiakan agama mereka. Barakallahu fikum, mereka pun menyanyiakan dunia mereka. Wasaral khawfu wal qalaqu wal ju'u mulaziman lahum daiman. Maka menjadilah rasa takut dan rasa sedih atau khawatir dan juga kelaparan mulaziman, senantiasa terus-menerus ada pada mereka. Wa kantil jahiliyatu kulluha hurub. Waktu itu di zaman jahiliyah seluruhnya peperangan. Wa kulluha gharatun wa saratun. Barakallahu fikum, seluruhnya adalah keributan dan juga pertikaian, permusuhan. Hatta al-ikhwatu yataqataluna fil jahiliyah, hingga saling barakallahu fikum bersaudara atau saudara-saudara mereka saling bunuh-bunuh di zaman jahiliyah, dalam artian saudara kandung saling bunuh-bunuh seperti itu. Barakallahu fikum, atau saudara-saudara kerabat istilahnya gitu saling bunuh-bunuh. Fal Aus wal Khazraj, maka kabilah Aus dan kabilah Khazraj fil Madinah, di kota Madinah, hum ikhwatun, mereka bersaudara min nahiyatin nasab, ditinjau dari keturunan. Qabilatun wahidatun qahtaniyatun, mereka adalah satu kabilah yaitu Qahtaniyah. Lakin qamat bainahum harbun tahinah, namun barakallahu fikum, terjadilah peperangan di antara mereka, peperangan yang sangat hebat atau sangat dahsyat. Istamarrat aksar min mi'atus sanah. Perhatikan ini. Istamarrat aksar min mi'atis sanah. Terjadi peperangan tersebut terus-menerus, kurang lebih atau bahkan lebih daripada 100 tahun. Yusammunaha harba bu'ats. Mereka menamakan peperangan ini dengan peperangan Bu'ats bainal Ausi wal Khazraj. Ini peperangan antara kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Wa kana al-yahudu yuqidunaha. Waktu itu orang-orang Yahud, mereka yang barakallahu fikum menyalakan api peperangan ini. Falamma ba'atsallahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian tatkala Allah Subhanahu wa taala telah mengutus nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hajara ila Madinah, dan Rasulullah hijrah ke Madinah, jama'ahumullahu bih. Kemudian Allah taala mengumpulkan, menyatukan mereka semuanya dengan sebab nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Wa tufiatil hurub, dan dipadamkan peperangan-peperangan. Wa ta'akhal muslimun, dan kaum muslimin saling bersaudara. Wa saru yadan wahidatan ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka menjadilah mereka yang semula bercerai-berai, semula bermusuhan peperangan, menjadilah mereka satu tangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa hadza ma dzakarahumullah bih, inilah yang Allah taala peringatkan atau Allah taala sebutkan tentang mereka. Barakallahu fikum. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Dan perkara inilah yang Allah taala peringatkan mereka. Di dalam firman-Nya, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah kalian kenikmatan Allah taala yang diberikan kepada kalian, id kuntum a'daan, ketika kalian saling bermusuhan. Fa'alafa baina qulubikum, kemudian Allah taala menyatukan antara hati-hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka menjadilah kalian dengan sebab nikmat Allah Subhanahu wa taala bersaudara. Jadi kita syukuri barakallahu fikum, al-muslim dengan muslim yang lainnya. Barakallahu fikum, haramun damuhu wa maluhu irduh. Haram. Orang muslim dengan muslim yang satu yang lainnya, barakallahu fikum, dengan yang lainnya adalah haram. Hartanya, kehormatannya, barakallahu fikum, jiwanya.
Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'daha ba'dha. Naam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin satu sama yang mukmin yang lainnya, nah barakallahu fikum, bagaikan bangunan yang saling menguatkan, yashuddu ba'daha ba'dha. Sebagian mereka menguatkan sebagian yang lainnya. Nah barakallahu fikum, seperti itu. Allafallahu baina qulubihim bil Islam. Allah Subhanahu wa taala menyatukan antara hati-hati mereka dengan agama Islam ini. Wantafa'atil hurubu allati bainahum, dan terpadamkan peperangan-peperangan yang ada di antara mereka. Wasaluhad dunyahum, dan juga telah baik dunia mereka. Na'am barakallahu fikum. Kadzalika baqiyatu qabailil Arab, demikian pula sisa-sisa kabilah-kabilah Arab lamma dakhalu fil Islam, ketika mereka masuk ke dalam agama Islam, saluhad dunyahum, maka akan barakallahu fikum, maka ketika mereka masuk dalam agama Islam, saluhad dunyahum, maka dunia mereka pun juga menjadi baik. Lamma saluhad dinuhum, ketika baik pula agama mereka. Jadi dunia mereka akan baik ketika agama mereka juga baik. Wa aminu ala dima'ihim wa amwalihim, dan mereka barakallahu fikum saling mengamankan atas harta-harta mereka atau darah-darah mereka. Wasaru yasiruna fil ardi aminin, dan menjadilah mereka berjalan di muka bumi dalam keadaan aman. Saral arabiyyu yalqal arabi al-akhar min ayyi qabilatin fala ya'ridu lahu bisu, maka menjadilah dengan sebab barakallahu fikum baiknya agama tersebut, dengan sebab mereka masuk ke dalam agama Islam, maka menjadilah orang Arab yang satu bertemu dengan orang Arab yang lain, dari suku manapun atau dari marga manapun, fala ya'ridu lahu bisu, tidak ada yang berani mengganggu dengan kejelekan. Bal sadatil mahabbatu, bahkan terwujudkan barakallahu fikum kecintaan bainahum, antara mereka. Ta'akhaw fi dinillahi azza wa jalla, mereka saling bersaudara di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Orang mukmin terhadap orang mukmin yang lainnya bagaikan bangunan. Yashuddu ba'daha ba'dha, yang mana saling menguatkan sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya. Barakallahu fikum. Jangan sampai kita bercerai-berai. Wa qalu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang mereka bercerai-berai, yang mereka berselisih, barakallahu fikum, atau mereka bercerai-berai pada agama mereka, wa kanu syi'an, dan mereka berkelompok-kelompok, lasta minhum fi syai', kamu bukan termasuk mereka sedikit pun. Hadhihi bara'atun minal ladzina farraqu dinahum, inilah bentuk berlepas diri dari orang-orang barakallahu fikum yang mereka bercerai-berai, yang mereka berselisih dalam agama mereka. Wa kanu syi'an, dan mereka berkelompok-kelompok, ahzaban, kelompok-kelompok. Syi'an maknanya adalah apa? Ahzaban, hizb-hizb, kelompok-kelompok. Berkelompok-kelompok di atas kebatilan. Li'annal matluba, kata beliau, dikarenakan yang diinginkan ayyakuna dinu wahidan. Ini yang diinginkan, agar agama itu menjadi satu. Waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu kulluhu lillah. Perhatikan, satu saja. Perangilah mereka hingga tidak terwujudkan yang namanya syirikan. Tidak terwujudkan yang namanya apa? Kesyirikan. Wa yakunu din kulluhu lillah, dan akan menjadi agama ini seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala, satu. Wa ayyakuna an-nasu jama'atan wahidatan 'ala din, dan agar manusia seluruhnya menjadi berkelompok, bersatu. Barakallahu fikum, satu jamaah di atas agama. Hadza huwa alladhi amara Allah bih subhanahu wa taala. Inilah yang Allah telah perintahkan dengannya. Faman kana kadzalik, maka barang siapa yang orang seperti itu, far Rasul sallallahu alaihi wasallam yuwali, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berloyalitas atau mencintainya. Wa huwa waliyuh, dan dialah yang sebagai penolongnya. Amma man farraqa dinahu, adapun orang yang dia barakallahu fikum bercerai-berai, atau dia berselisih, atau meninggalkan agamanya, wa baqiya 'alan niza', dan dia masih dalam keadaan bermusuhan. Setelah dia meninggalkan agamanya, dia tersisa dalam keadaan bermusuhan. Wa baqiya 'ala amril jahiliyah, dan masih tersisa pada orang tersebut perkara jahiliyah, far rasul bari'un minhu, maka Rasulullah berlepas diri darinya. Lasta minhum fi syai', engkau bukan termasuk mereka sedikit pun. Yabqa an na'rifa haqiqatal ikhtilaf. Maka yabqa an na'rifa. Sekarang tinggal tersisa bagaimana kita mengetahui hakikat daripada perselisihan awal khilaf,
atau barakallahu fikum pertikaian atau perselisihan fil masail fiqhiyah. Nah, sekarang kalau bercerai-berai dalam artian berselisih dalam perkara fikih bagaimana? Fal khilafu waqi'un mawjudun al-an. Sekarang perselisihan terjadi dalam masalah fikih dan yang misalnya terjadi ada yang berpendapat misalkan ketika tasyahud terakhir atau tasyahud pertama, ketika mengisyaratkan jarinya barakallahu fikum telunjuknya digerak-gerikkan, ya, ada juga yang tidak. Itu terjadi perselisihan seperti itu. Tapi apakah perselisihan yang demikian akhirnya menimbulkan kaum muslimin bercerai-berai dalam artian tidak bersatu, tidak bersaudara, tidak berada di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah? Barakallahu fikum. Kata beliau, "Fal khilafu waqi'un mawjudul an." Kata beliau, perselisihan terjadi dan ada sekarang fi umuril fiqh dalam perkara-perkara fikih. Fa hal hadza min al-ikhtilafil madmum? Apakah perselisihan yang seperti ini adalah perselisihan yang dicela? Barakallahu fikum. Jawabannya insyaallah taala kita akan sebutkan pada pertemuan yang selanjutnya, karena ini menunjukkan bahwasanya agar kita senantiasa terbimbing di atas ilmu sehingga memahami mana yang benar, mana yang keliru, mana yang pendapat yang marjuh, pendapat yang lemah, dan mana yang pendapat yang rajih. Karena orang yang bodoh barakallahu fikum dia tidak akan mengetahui. Biasanya orang yang bodoh itu tidak akan mengetahui kebenaran yang mana. Adapun orang alim barakallahu fikum, orang yang berilmu, dia akan mengetahui. Dalam artian dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, dia akan tahu mana yang rajih, mana yang marjuh, mana yang arjah, mana yang kuat, mana yang lemah, mana yang lebih kuat. Seperti itu barakallahu fikum. Disebutkan dalam kitab Adabud Dunya wad Din, kalamnya seorang imam Ahlus Sunnah wal Jamaah Abdullah ibn Mu'taz rahimahullah taala, beliau mengatakan, al-alimu, adapun orang alim, fal alimu ya'riful jahil. Orang alim itu dia tahu kadarnya orang bodoh. Kenapa demikian? Li'annahu kana jahilan, karena orang alim ini dahulu adalah bodoh. Paham ya? Al-alim ya'rifu al-jahil. Orang alim itu dia tahu kadarnya orang bodoh. Kenapa demikian? Li'annahu kana jahilan, karena orang alim ini dulu sebelum belajar bodoh gitu loh. Paham ya? Barakallahu fikum. Sebaliknya, wa ammal jahil, adapun orang bodoh, la ya'riful alim, dia tidak akan mengetahui kadarnya orang alim. Kenapa? Li'annahu lam yakun aliman, karena orang bodoh itu belum pernah menjadi orang yang alim. Beda ya. Kalau orang alim dia tahu kadarnya orang bodoh. Orang bodoh seperti ini tahu karena dia dulu pernah bodoh. Tapi orang bodoh enggak tahu kadarnya orang alim karena dia belum pernah menjadi orang alim. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam shawab. Cukup sekian dulu, adapun jawaban berkaitan masalah perselisihan dan rincian yang beliau sebutkan nanti dan disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Wallahu a'lam shawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.